Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Herman Deru, Gubernur Sumatera Selatan, menyambut positif dan mengapresiasi yang setinggi-tingginya atas prakarsa Radio Republik Indonesia menyelenggarakan program siaran Ibu Pertiwi Memanggil. Maka kita hapus sebutan libur, tapi sekolah di rumah. RRI sebagai lembaga penyiaran publik milik negara memediasi interaksi belajar mengajar antara guru dan peserta didik dan program siaran yang cemerlang bagi kalangan dunia pendidikan di tengah upaya pemerintah memutus mata rantai penyebaran virus corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, lagi musim corona nih, stay at home ya. Kan mau nge-mall. Kita nggak ke kafe gitu. Sekolah gimana? Nah, kalau orang tua kita itu ada istilahnya WFH, work from home. Nah, kalau kita nih ada istilahnya learning at home. Learning at home? Ih, apaan tuh? Learning at home? Ibu Pertiwi memanggil. Ibu Pertiwi memanggil. Ayo belajar di RRI. Musim virus corona, Kita tetap bisa belajar di rumah. Belajar di RRI. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19 belajar di RRI bersama saya Ragil. Dan saya juga sudah terhubung kembali sama Ibu Oktavia selaku guru bahasa Indonesia yang akan memberikan pelajaran untuk hari ini kepada pendengar untuk pagi ini. Halo Ibu. Ya, halo. Nah, sekarang suaranya udah keras nih, udah besar. Silakan Ibu untuk menjelaskan tema hari ini seputar bahasa Indonesia, buku fiksi dan non-fiksi. Silakan Ibu. Yang kedua, kita akan mengetahui apa manfaat dari kita membaca buku fiksi dan non-fiksi. Nah, jadi untuk siswa-siswi yang di rumah, silakan siapkan catatannya. Boleh dicatat materi yang akan Ibu sampaikan. Langsung saja, kita masuk ke buku fiksi. Buku fiksi adalah buku yang berisi cerita atau kejadian yang tidak sebenarnya. Jadi buku fiksi itu dia bersifat fiktif. Artinya buku fiksi berarti ceritanya tidak nyata atau khayalan. Nah, untuk jenis dari buku fiksi itu bisa novel, bisa cerita pendek, bisa fabel, dongeng, dan lain-lain. Nah, untuk unsur buku fiksi itu ada dua unsurnya. Yang pertama ada unsur intrinsik dan ada unsur ekstrinsik. Nah, unsur intrinsik dia terbagi menjadi 7. Yang pertama ada tema. Tema adalah ide pokok cerita. Yang kedua tokoh. Tokoh adalah pelaku dalam cerita. Yang ketiga ada penokohan. Nah, bedanya tokoh dan penokohan adalah kalau tokoh tadi dia pelaku dalam cerita, kalau penokohan adalah watak dari pelaku yang ada di dalam cerita. Yang keempat ada latar. Latar itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Yang kelima ada alur. Alur artinya urutan jalannya cerita. Nah, alur ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Nah, kalau alur maju, dia seperti biasa menceritakan dari awal sampai akhir. Kalau alur mundur, berarti dia flashback. Dari akhir cerita baru menuju ke awal cerita. Nah, kalau campuran, berarti dia perpaduan dari alur maju dan alur mundur. Yang keenam ada amanat. Amanat adalah pesan dalam cerita. Jadi amanat di sini untuk mengetahui amanat dalam cerita, kita harus membaca keseluruhan. Jadi kita baru tahu yang namanya pesan yang akan disampaikan oleh cerita tersebut. Yang ketujuh ada sudut pandang. Nah, sudut pandang di sini terbagi menjadi 2. Ada sudut pandang orang pertama dan ada sudut pandang orang ketiga.
Nah, sudut pandang orang pertama itu ditandai dengan kata saya atau aku. Nah, jadi posisi penulis di dalam cerita tersebut adalah dia menceritakan dirinya sendiri. Nah, kalau sudut pandang orang ketiga itu ditandai dengan kata dia atau mereka. Nah, jadi posisi penulis di dalam cerita tersebut, dia di luar dari cerita. Nah, itu tadi 7 unsur intrinsik dari buku fiksi. Sekarang kita masuk ke unsur ekstrinsik. Nah, unsur ekstrinsik berarti dia unsurnya di luar dari karya sastra atau di luar dari cerita. Ada 3. Yang pertama, penggunaan bahasa. Yang kedua, latar belakang pengarang atau penulis. Yang ketiga, nilai-nilai yang terkandung di dalam cerita. Nah, nilai-nilai di sini bisa nilai psikologi, bisa nilai agama, bisa nilai sosial, atau juga bisa nilai budaya. Ya, maksud saya bisa juga nilai budaya. Nah, itu tadi buku fiksi dari artinya, jenisnya, dan unsur-unsurnya. Sekarang kita masuk ke buku non-fiksi. Buku non-fiksi itu kebalikan dari buku fiksi. Kalau buku fiksi tadi dia tidak nyata, maksud saya buku fiksi itu tidak nyata. Nah, kalau non-fiksi kebalikannya. Buku non-fiksi adalah buku yang dibuat berdasarkan fakta. Jadi dia berdasarkan sebenarnya. Jadi tidak sembarang orang ya bisa bikin buku non-fiksi. Jadi ada orang ahli di dalam bidangnya yang bisa membuat yang namanya buku non-fiksi. Nah, untuk jenis buku non-fiksi itu bisa buku pelajaran, esai, jurnal, laporan ilmiah, dan lain-lain. Nah, buku pelajaran itu buku pelajaran yang kalian pakai di sekolah. Nah, itu termasuk ke buku non-fiksi karena yang membuat buku pelajaran itu adalah orang-orang yang ahli di dalam bidang tersebut. Nah, kalau untuk unsur buku non-fiksi ada 7. Yang pertama meliputi identitas buku. Identitas buku ini antara lain judul, penulis, nama penerbit, cetakan dan tahun terbit, serta jumlah halaman. Yang kedua ada kata pengantar. Bisa kalian cek di rumah, buku pelajaran kalian itu pasti ada yang namanya kata pengantar di bagian awalnya. Yang ketiga ada daftar isi. Nah, daftar isi ini memudahkan kalian untuk mencari informasi yang akan kalian ketahui. Nah, jadi kalau kalian mau mencari informasi, misalnya tentang apa, misalnya tentang tata surya, nah kalian bisa cari di daftar isi. Itu untuk memudahkan kalian. Yang keempat ada jumlah bab. Yang kelima ada glosarium. Glosarium ini terletak di bagian akhir buku. Itu berisi tentang daftar kata beserta penjelasannya. Jadi misalnya kalian mau cari istilah tentang planet, nah bisa cari di glosariumnya, nanti akan ada penjelasan mengenai planet. Nah, yang keenam itu daftar pustaka. Daftar pustaka di sini sama letaknya di akhir. Daftar pustaka adalah daftar rujukan atau bacaan atau referensi. Jadi, kalau misalnya para ahli ingin meneliti sesuatu, berarti dia harus banyak-banyak membaca referensi, banyak-banyak membaca atau menggali informasi mengenai apa yang akan dia teliti. Nah, semua informasi yang dia gali atau yang dia cari akan dimasukkan ke dalam daftar pustaka. Nah, selanjutnya yang ketujuh ada indeks. Nah, indeks di sini adalah daftar kata atau istilah penting. Nah, disusun sesuai abjad dari A sampai Z. Indeks ini juga terletak di bagian akhir, berisi informasi mengenai halaman tempat kata tersebut. Nah, itu tadi buku non-fiksi beserta arti, jenis, dan unsur-unsurnya. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang kedua. Poin yang kedua adalah manfaat kita membaca buku fiksi dan non-fiksi.
Sudah jelas ya, sesuatu yang kita lakukan itu pasti ada manfaatnya. Kalau yang kita lakukan tidak ada manfaatnya, berarti kegiatan yang kita lakukan adalah kegiatan yang sia-sia. Nah, membaca buku fiksi dan non-fiksi sudah jelas banyak sekali manfaatnya. Antara lain, buku fiksi itu sangat memberikan kita atau melatih kita dalam berimajinasi. Nah, dia memperbanyak ide-ide ketika kita akan membuat suatu karangan. Jadi, membaca dan menulis itu sama kaitannya itu sangat erat. Jadi, kalau kalian mau menulis, misalnya mau menulis cerpen atau mau menulis novel, nah kalian harus banyak-banyak membaca. Untuk apa? Untuk memudahkan kalian dalam merangkai kata-kata. Nah, kalau manfaat buku non-fiksi di sini karena buku non-fiksi itu bersifat fakta, sehingga menambah wawasan tentang banyak hal. Nah, jadi kalian kalau mau tahu informasi, kalian harus banyak-banyak membaca. Contohnya membaca buku non-fiksi. Contohnya misalnya kalian mau baca buku ensiklopedia atau buku-buku pengetahuan yang lain. Nah, selanjutnya manfaatnya adalah melatih berpikir kritis. Nah, jadi kalau kita membaca, itu sangat penting ya. Misalnya, kalau kalian mau ulangan nih, pasti kalian buka buku catatan dan kalian baca berulang kali supaya diingat. Jadi, membaca dan menulis itu sangat berkaitan erat. Jadi, kalau kalian ingin menulis, otomatis kalian harus membaca. Dengan membaca, kalian pasti mengingat. Nah, kalau kalian mau menghafal, berarti harus membaca secara berulang-ulang. Untuk informasi tambahan ya, minat baca di negara kita itu masih sangat rendah. Ibu pernah baca itu UNESCO pernah mensurvei 61 negara mengenai minat baca. Nah, salah satunya adalah Indonesia. UNESCO itu sendiri organisasi pendidikan, keilmuan, dan kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, peringkat baca di negara yang sudah disurvei oleh UNESCO itu ada 61 negara. Finlandia itu menduduki peringkat pertama dengan minat baca yang sangat tinggi. Nah, bagaimana dengan kita Indonesia? Negara kita Indonesia itu menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara dengan minat bacanya. Dalam artian berarti negara kita itu masih sangat rendah yang namanya minat membacanya. Jadi tugas kalian sebagai generasi penerus bangsa itu banyak-banyaklah membaca dan lakukanlah kegiatan seperti membaca itu satu hari, biasakan 15 menit, bahkan bisa kalau boleh satu hari itu 1 jam. Kenapa? Karena itu tadi minat baca di negara kita itu sangat rendah. Oke, Ibu Octavia masih mendengar suara saya? Halo, Ibu? Halo? Ya, kita jeda dulu nggak apa-apa ya Bu ya? Oh iya, boleh. Oke, habis ini kita lanjut lagi untuk belajar di RRI bersama Ibu Octavia. Belajar Iya, seputar baik. buku non-fiksi dan fiksi. Jadi saya juga sempat melihat di WhatsApp udah ada yang bertanya. Nanti kita akan bacakan setelah yang satu ini ya Bu ya? Oh iya. RRI Radio Tanggap Bencana. Hei waspada corona, cuci tanganlah setiap hari. Jaga selalu jarakmu,
ketika kita berinteraksi. Ingatlah jaga kesehatan, jaga kebersihan. Sementara jangan berjabat tangan demi kebaikan, keamanan kita bersama. Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. Jangan kau sebar berita hoax yang tak jelas. Ikuti saja semua anjuran pemerintah. Bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Hey! Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ma'ruf Amin, Wakil Presiden Republik Indonesia, mengucapkan terima kasih kepada RRI yang telah mendukung himbauan Presiden agar para pelajar di Indonesia dapat terus belajar di rumah. Program belajar di radio yang diselenggarakan RRI sejak 26 Maret 2020 telah menghadirkan guru di studio RRI, sehingga murid di rumah dapat belajar dengan mendengarkan radio. Mari kita dengarkan dan ikuti program belajar di RRI di kota Anda. Melalui radio, kita terus menggali ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, lagi musim corona nih, stay at home ya. Kan mau nge-mall. Kita nggak ke kafe gitu. Sekolah gimana? Nah, kalau orang tua kita itu ada istilahnya WFH, work from home. Nah, kalau kita nih ada istilahnya learning at home. Learning at home? Ih, apaan tuh? Learning at home? Ibu Pertiwi memanggil. Ibu Pertiwi memanggil. Ayo belajar di RRI. Musim virus corona, Kita tetap bisa belajar di rumah. Belajar di RRI. Baik, Radio Tangga Bencana RRI, para pendengar yang sudah bergabung untuk belajar di RRI dari jam 10 tadi sih hingga sekarang ya. Saya mau bacain dulu. Oh ya, saya mau terima telepon kembali dari Ibu Octavia. Halo Ibu. Ya, halo. Ya, saya mau bacain WhatsApp dulu dari muridnya ya. Oh iya, Bang. Ini ada Zuleika, reguler 3. Seberapa penting buku fiksi dan non-fiksi dalam belajar di sekolah katanya. Terus juga ada dari saya Dimas dari kelas 8 katanya. Tentang pelajaran hari ini, buku fiksi dan non-fiksi, saya mau bertanya Ibu. Mengapa buku non-fiksi lebih populer di kalangan pembaca yang tidak terlalu hobi membaca? Nah, gimana nih? Terus juga ada dari bentar.
Em, Assalamualaikum, mau tanya. Buku fiksi dan non-fiksi kan ada banyak. Buku fiksi dan non-fiksi seperti apa yang cocok dibaca anak-anak, Bu? Nah, terus juga ada tadi yang mau minta penjelasan sedikit. Ada yang katanya, oh ya ini ada Muhammad Aulia Rahman. Kamu tanya sama Bu Okta, kalau indeks tadi apa ya? Nggak jelas soalnya tadi suaranya. Oke, ini banyak banget, Bu. Silakan dulu, ada satu-satu persatu dijawabnya. Oh ya. Pertama dari Zulaika. Zulaika tadi menanyakan apa tadi Mas? Bisa diulang? Yang tadi itu yang pertama ya. Ya. Yang pertama itu seberapa penting buku fiksi dan non-fiksi dalam belajar di sekolah? Oh ya. Terima kasih kepada Zulaika sudah bertanya. Sangat penting nak ya jawabannya, karena buku non-fiksi, apalagi buku pelajaran yang kalian pelajari kan itu termasuk buku non-fiksi. Kalau kalian tidak mempelajari buku non-fiksi seperti buku pelajaran, kalian tidak akan tahu informasi yang akan disampaikan atau yang akan dipelajari. Nah, itulah sangat penting bagi kita untuk membaca yang namanya buku non-fiksi. Nah, sama saja halnya dengan buku fiksi. Buku fiksi itu sekedar hiburan bagi kita, dan juga sebagai sarana kreativitas kita. Misal kalau misalnya kita hobi nulis, kita hobi yang namanya membaca. Nah, saran Miss itu, saran Ibu maksudnya, alangkah baiknya kita harus mengimbangi yang namanya membaca buku non-fiksi dan membaca buku fiksi. Seperti itu jawabannya. Oke. Ini kalau dari yang satu lagi muridnya dibilang, oh ya, saya mau minta ini Bu, boleh dikecilkan sedikit radio yang ada di rumahnya? Oh iya, boleh. Iya, soalnya agak sedikit feedback kitanya. Iya. Jadi dibilang, Assalamualaikum Ibu Okta, mau tanya, buku fiksi dan non-fiksi kan ada banyak nih. Buku fiksi dan non-fiksi seperti apa yang cocok dibaca sama anak-anak katanya? Oh iya. Kalau untuk siswi di sekolah, itu buku fiksi yang bagus adalah buku yang banyak memuat yang namanya nilai-nilai karakter. Jadi kalau misalnya contohnya kayak buku Terelie, buku Andrea Hirata, itu banyak sekali mengajarkan kita tentang kehidupan dan banyak mengajarkan kita tentang nilai-nilai karakter. Jadi anak-anak bisa membaca, kalau saran dari Ibu itu bisa baca buku yang tadi Terelie, itu serial anak-anak, itu banyak sekali buku yang buku Terelie itu banyak sekali mengandung nilai-nilai yang namanya nilai-nilai karakter, karena di sekolah itu nilai karakter sangat penting. Jadi di samping nilai pengetahuan dan nilai keterampilan, yang pertama adalah, yang paling penting adalah nilai karakternya. Seperti itu jawabannya. Tuh, udah dikasih tahu tuh rekomendasinya ya. Ada Iya. lagi Bu, ini Assalamualaikum Miss Okta. Ini Alia. Iya. Mau nanya, kelemahan buku fiksi dan non-fiksi itu apa? Kelemahannya adalah dari tampilan. Jadi kita ini sekarang kalau mau beli buku nih, misalnya di Gramedia nih, di toko buku ya, kita selalu lihat tampilan luarnya dulu, menarik atau tidak. Nah, kemudian kalau luarnya sudah menarik, nah tapi di dalamnya tidak disertai dengan, mungkin kalau buku non-fiksi itu disertai dengan gambar atau ada ilustrasi, nah itu akan membuat anak menjadi tertarik untuk membacanya. Nah, tapi kalau cuman di luarnya saja yang bagus, di dalamnya itu membuat anak bosan membacanya, nah itu sama saja. Jadi untuk menarik siswa untuk membaca buku fiksi dan non-fiksi itu dari segi tampilannya. Setelah lihat tampilannya, baru lihat isinya.
Baik. Ya, seperti itu. Oke, berarti harus dicari dulu nih ya komposisi yang bagus dan juga ada deskripsinya juga dan cari tahu juga ya Bu ya. Iya, Ini ada lagi nih, untuk yang mau WhatsApp nanti boleh di 0878 9965 0916 dan juga kasih format namanya ya. Ini nggak ada nama soalnya. 087747 sekian sekian. Assalamualaikum Miss Okta. Unsur-unsur ekstrinsik buku fiksi Iya. tadi apa ya katanya? Oh ya, unsur ekstrinsik itu dia di luar dari karya sastranya atau di luar dari bukunya. Jadi dia mengenai penulis atau pengarangnya. Nah, unsur ekstrinsik di sini dia tergantung dari pengarangnya. Seperti yang tadi Miss jelaskan, itu ada penggunaan bahasa, latar belakang pengarang, dan nilai-nilai yang terkandung dalam cerita. Nah, itu setiap pengarang atau setiap penulis, contohnya misalnya penulis novel. Nah, setiap penulis itu akan memberikan corak tersendiri dari karya sastra yang mereka buat. Seperti misalnya tadi Andrea Hirata nih. Nah, latar belakang pengarang itu sangat menonjol di karya-karya Andrea Hirata. Seperti misalnya novelnya yang terkenal itu Laskar Pelangi. Tampaknya kita sudah pasti tahu ya novel Laskar Pelangi itu seperti apa. Nah, Andrea Hirata di situ dia menonjolkan latar belakang dia sendiri. Latar belakangnya antara lain adalah tempat tinggalnya atau asal daerahnya itu di Bangka Belitung. Nah, di situ Andrea Hirata menceritakan tentang latar dari asal tempatnya. Nah, itu jadi unsur ekstrinsik di sini dia berkaitan dengan penulis atau pengarangnya itu sendiri. Jadi setiap penulis atau pengarang sudah pasti dia akan memberikan corak tersendiri dari setiap karya yang akan dia buat. Nah, seperti itu. Oke, wah ini lama-lama bisa tertarik untuk membuat tulisan ya saya. Iya. Lanjut ya Bu ya. Ya, Ini Assalamualaikum Miss. Ini Sabina, mau nanya gimana cara supaya anak-anak Indonesia tertarik dengan membaca buku? Oh ya, terima kasih kepada Sabina sudah memberikan pertanyaan. Itu tadi, tertarik membaca buku, itu yang pertama adalah kita perlu yang namanya niat. Niat terlebih dahulu kita mau baca atau tidak. Nah, yang kedua, biasakan dari sejak dini. Nah, jadi kalian kan masih siswa SMP nih, masih banyak yang namanya niat untuk kalian bisa membaca buku fiksi apalagi atau buku non fiksi. Apalagi kita ini negara yang paling minat bacanya itu paling rendah, kita di posisi 60 peringkatnya. Nah, dibandingkan dengan kita masyarakat di kota, masyarakat di daerah itu banyak yang namanya mereka tidak mendapatkan buku ya. Jadi mereka yang namanya menggali informasi itu sangat terbatas. Nah, jadi untuk kalian yang mempunyai banyak sekali akses untuk bisa membaca, tidak hanya di buku, bisa cari di laman internet, bisa baca dimanapun. Nah, itu gunakanlah kesempatan kalian. Dan itu tadi kalau menurut Ibu adalah dari niat kita sendiri mau baca buku atau tidak. Nah, kalau kita pengen ingin mencari informasi, nah itu tadi kita harus banyak-banyak membaca. Seperti kata Dahlan Iskan nih ya. Dahlan Iskan itu mengatakan bahwa jika kau ingin mengenal dunia, maka membacalah. Lalu, jika kau ingin dikenal dunia, maka menulislah. Nah, jadi kalau mau kenal dunia, kita harus banyak-banyak membaca. Kalau tidak banyak membaca, itu tadi. Kalau kita mau buat tulisan, kita akan sulitan yang namanya merangkai kata-kata. Seperti itu jawabannya. Oke.
Yang penting niatnya dulu ya Bu ya. Iya. Kalau nggak ada niat susah jadinya. Lanjut ini ada Dimas Arif. Dimas Ya. Arif Pratama katanya. Bu, mengapa buku non fiksi itu lebih populer di kalangan pembaca yang saat ini gitu? Oh ya. Menurut saya, buku non-fiksi itu kenapa dia sangat populer? Seperti tadi, contohnya kan buku pelajaran. Nah, di kalangan pelajar, itu pasti yang namanya mereka memegang yang namanya buku pelajaran. Nah, kenapa sangat populer? Karena buku pelajaran itu dia disertai dengan ilustrasi atau gambar-gambar yang menarik. Misal kita mau cari informasi, nah di dalam buku tersebut disajikan gambarnya, ilustrasinya, bagaimana informasi yang kita cari itu seperti misalnya contoh kita mau cari informasi tentang ikan nih. Nah, kita cari misalnya di ensiklopedia atau di mana. Nah, nanti di buku tersebut akan dikasih tahu yang namanya ilustrasi. Oh, ini loh ikan yang kita cari. Ini loh, tanpa harus melihat secara nyata. Kita sudah bisa lihat dari bukunya. Nah, seperti itu. Kalau buku fiksi, kebanyakan seperti novel ya. Novel itu dia hanya menarik di covernya saja. Nah, untuk ilustrasi gambar atau apapun yang untuk menarik di dalam buku novel itu tidak ada. Jadi novel itu isinya adalah hanya tulisan saja. Nah, itu mungkin suatu hambatan untuk siswa bisa membaca, apalagi membaca novel yang sangat tebal ya. Nah, seperti itu. Baik Ibu, ini udah di sesi kedua. Silakan kalau Ibu mau ingin menjelaskan kembali untuk sesi keduanya, dan sehingga nanti juga akan memberikan pertanyaan untuk pekerjaan rumah bagi murid-muridnya, boleh? Oh ya, baik, tadi saya baru ingat ya, tadi ada Aulia Rahman yang bertanya bahwa indeks itu apa. Nah, Ibu jelaskan ulang. Indeks itu adalah daftar kata atau istilah penting. Nah, indeks ini letaknya di bagian belakang buku non-fiksi. Dia disusun sesuai dengan abjad, memuat informasi mengenai halaman tempat kata tersebut. Misal tadi kalau misalnya mau cari kata planet nih, ada di halaman berapa saja kata planet tersebut. Nah, bisa kita cari di indeks. Nah, untuk materi selanjutnya, di samping kita belajar buku fiksi dan non-fiksi, karena kita sudah memasuki bulan suci Ramadan, jadi yang namanya kita membaca itu sangat penting, tapi karena kita sekarang ada di bulan suci Ramadan, banyak sekali amalan atau kegiatan yang bermanfaat yang bisa kita lakukan. Tadi salah satunya bisa baca buku fiksi atau bisa baca buku non-fiksi. Nah, selain itu bisa juga dengan misalnya kita isi dengan membaca Al-Quran atau mendengarkan tausiah. Sekarang kan banyak ya tausiah online itu, misalnya bisa dengar di YouTube, bisa dengar di media sosial dan lain-lain. Nah, salah satu kegiatan yang bisa kita lakukan mengenai membaca itu ada yang namanya membaca Al-Quran atau tadarus Al-Quran. Nah, jadi amalan yang bisa kita lakukan selain contohnya membaca Al-Quran tadi seperti hadis riwayat Tirmizi ya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf di kitab Allah, maka ia akan mendapatkan satu kebaikan dengan huruf itu. Dan satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10. Aku tidaklah mengatakan alif, lam, mim itu satu huruf, tetapi alif itu satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Nah, jadi nak ya, artinya membaca huruf Al-Quran akan memperoleh 10 kebaikan. Nah, seperti itu. Jadi
sebagai siswa-siswi yang baik. Nah, karena kita masuk ke bulan suci Ramadan, jadi kerjakanlah kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Seperti tadi sudah Ibu jelaskan, bisa dengan membaca Al-Quran, bisa dengan mengisi waktu selang dengan membaca buku fiksi, atau membaca buku non-fiksi. Contohnya misalnya kamu membaca buku pelajaran. Karena kan sekarang kita tidak bisa bertemu secara langsung seperti di sekolah. Jadi kalian bisa mencari informasi-informasi yang akan kalian ketahui itu melalui buku non-fiksi. Bisa juga melalui buku online atau melalui internet. Untuk tugas ya, untuk tugas di rumah, khususnya untuk siswa-siswi SMP Putri, tugasnya adalah kalian baca buku fiksi atau buku non-fiksi, satu saja, lalu kalian tulis secara ringkas apa saja isi cerita yang ada di buku yang kalian baca. Nah, nanti akan kita diskusikan di grup WA. Selamat mengerjakan tugasnya. Nanti sore ya dikumpul tugasnya. Ya, baik. Saya serahkan ke penyiar. Oke. Tadi udah diberikan tugas di rumah ya untuk murid Ya. dari Ibu Octavia untuk mengerjakannya juga. Dan kalau untuk mengisi waktu luang tuh ada banyak nih. Tadi ada bisa membaca Al-Quran dan juga bisa membaca buku fiksi ataupun non-fiksi. Tadi juga sudah dijelaskan sama Ibu Octavia. Pentingnya memberitahu untuk buku fiksi dan non-fiksi dalam pengajarannya sangat penting banget tadi katanya ya. Dan juga ada dikasih tahu indeksnya juga. Ibu, untuk bahasa Indonesia seputar tema hari ini, buku non-fiksi, statement terakhir untuk memberikan kesimpulan untuk di hari ini belajar di RRI, boleh Ibu memberikan sesuatu kembali nih? Baik. Jadi pembelajaran kita mengenai buku fiksi dan non-fiksi tadi secara ringkas adalah untuk perbedaannya, buku fiksi berarti dia imajinasi atau tidak nyata. Nah, dari segi sifatnya ini ya. Nah, untuk non-fiksi dia secara faktual atau terpercaya. Nah, perbedaan dari buku fiksi, kalau buku fiksi terdapat tokoh dalam buku, nah kalau buku non-fiksi tidak terdapat tokoh. Nah, untuk fiksi, ide yang disalurkan melalui jalan cerita. Jadi yang dikomentari setelah kita membaca buku fiksi itu adalah jalan ceritanya. Nah, kalau non-fiksi, itu ide ditulis secara jelas dan sistematis. Jadi yang dikomentari adalah sistematika penulisannya. Nah, untuk contoh buku fiksi tadi ada novel, ada cerpen, ada puisi, dan fabel, serta dongeng. Nah, kalau non-fiksi, itu contohnya ada jurnal, ada buku pelajaran, karya ilmiah, dan lain-lain. Nah, jadi nak ya, pesan Miss adalah, yang namanya membaca itu sangat penting. Dan dengan membaca, kita bisa tahu yang namanya informasi. Ada juga istilah yang mengatakan bahwa buku itu adalah jendela dunia. Nah, jadi kalau kita mau buka jendela itu kita perlu yang namanya kunci. Nah, kuncinya itu adalah dengan kita membaca buku. Baik, terima kasih Ibu Octavia seputar belajar di RRI untuk hari ini, belajar bahasa Indonesia seputar buku fiksi dan non-fiksi ya. Terima kasih banyak Bu ya. Dan murid-muridnya Ibu Octavia silakan ya, tadi ada katanya untuk di grupnya atau WhatsApp-nya untuk memberikan menjawab pertanyaan katanya nanti sore. Iya, Oke. Iya, terima kasih banyak untuk Ibu Octavia. Semoga kita akan bertemu kembali untuk belajar di RRI ya. Iya, terima kasih juga untuk pihak RRI karena sudah memberikan fasilitas untuk kami belajar di rumah.
Oke, terima kasih Ibu, makasih dan selamat pagi menjelang siang. Iya. Oke, pendengar, tadi kita udah belajar di RRI bersama Ibu Octavia. Dan abis ini kita akan menyimak untuk Warta Berita dari Pro 3 RRI Jakarta pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. RRI Radio Tanggap Bencana. Indonesia, hadapilah dengan tulus dan ikhlas. Ini pasti berlalu. Indonesia. Wujud apresiasi kami kepada dokter, juru rawat, relawan, TNI, Polri, dan semua pejuang kemanusiaan di garda terdepan yang menghadapi pandemi COVID-19. Kalian adalah pahlawan sejati. Hai, kenalin, namaku Vino. Aku anaknya nongkrong banget, dan kopi adalah minuman favoritku. Gak cuman weekend, tapi weekday pun aku selalu ngumpul sama teman-teman di coffee shop buat ngomongin hobi atau sekedar basa-basi. Tapi itu dulu, sebelum virus COVID-19 mewabah di seluruh dunia termasuk negara kita. Sekarang, aku tetap minum kopi, cuma ya di rumah aja. Dan rasa kopinya tetap sama. Ya untuk sekarang tahan dulu deh nongkrong sama teman-teman. Yang penting bisa meredam penyebaran virus corona. Kamu juga kan? Cuman sementara kok. Nanti kalau semua udah kembali normal, kita ngopi bareng lagi. Inilah Radio Republik Indonesia. RRI Radio Tanggap Bencana COVID-19. Pemerintah mengkonfirmasi bahwa ada 2 warga negara Indonesia yang positif. Kak, kamu pernah dengar tentang virus mematikan nggak, Kak? Pernah. Yang terbaru ya yang kamu tonton itu. Sebelumnya juga ada Ebola, MERS, flu burung, dan beberapa virus lain yang mewabah hampir di seluruh dunia dan menjadi virus yang mematikan. Ih, serem ya. Gimana caranya supaya kita terhindar dari virus itu, Kak? Jaga kebersihan tentunya, kebersihan diri dan lingkungan. Tidak membuang sampah sembarangan, cuci tangan menggunakan sabun setiap kali mau menyentuh makanan, serta pastikan masakan yang kita konsumsi benar-benar matang. Oh, gitu ya. Iya, gitu. Udah, kakak mau keluar, ambilkan masker di lemari dong. Karena sedang rawan penyebaran virus corona, jangan lupa pakai masker kalau mau keluar rumah ya. Di rumah baik-baik ya, Dek. Jangan nonton TV mulu. Cuci tangan dengan benar. Rutin mencuci tangan yang baik dan benar. Salah satunya adalah dengan hal sederhana, yaitu mencuci tangan. Kita tahu bahwa cara terbaik untuk melawan penyebaran coronavirus adalah dengan mencuci tangan. Jangan lupa untuk mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun. Tapi, mengapa demikian? Karena sabun yang kita gunakan untuk mencuci tangan, sabun biasa, sabun mewah, aroma apapun sabun Anda, sabun antiseptik, atau sabun apapun itu, benar-benar mampu memusnahkan virus, termasuk virus corona. Begini cara kerjanya. Virus ini terdiri dari material yang dikelilingi oleh lapisan protein dan lemak. Sangat mudah menempel di tempat-tempat seperti tangan kita, maupun peralatan-peralatan di sekitar kita. Tetapi ketika kita membilas tangan hanya dengan air tersebut hanya akan mengalir melewati virus. Ini karena lapisan lemak membuat virus berperilaku mirip setetes minyak, tidak akan hilang hanya dengan air. Seperti halnya minyak, hanyalah lemak cair.
Tapi, apa yang terjadi ketika kita menuangkan minyak ke dalam air? Tidak tercampur, minyak akan mengambang. Tapi kalau ditambahkan sabun, minyak tersebut akan larut dalam air. Ya, seperti iklan sabun pencuci piring anti lemak yang sering kita lihat. Ini karena sabun memiliki dua sisi molekul. Satu sisi bereaksi pada air, satunya lagi terhadap lemak. Jadi ketika molekul sabun bersentuhan dengan air dan lemak, kedua reaksi tersebut benar-benar memisahkan lemak, mengelilingi partikel-partikel minyak, dan menyebarkannya melalui air. Nah, molekul virus corona ini memiliki lapisan lemak yang menyatukan semuanya. Jadi ketika berinteraksi dengan sabun, lemak ditarik keluar oleh sabun. Sabun akan memisahkan lemak dan menghancurkan molekul virus ini. Dan sisanya, air membilas sisa-sisa virus yang sudah tidak berbahaya. Tapi yang perlu diperhatikan, perlu waktu beberapa saat supaya efek ini terjadi. Berapa lama? Secara pastinya, 20 detik. Hal ini berfungsi juga pada pembersih tangan, karena sebagian besar mengandung alkohol dengan kinerja yang mirip dengan sabun, yang mampu menghancurkan lapisan lemak. Tapi kita membutuhkan alkohol berkonsentrasi tinggi untuk membuatnya bekerja. Setidaknya 60%, walaupun pembersih tangan cukup ampuh, tetapi lebih direkomendasikan menggunakan sabun biasa sebisa mungkin. Sabun apa saja memiliki cara kerja yang sama, bahkan yang tanpa label khusus antibakteri. Yang terpenting, cukup pastikan untuk selalu mencuci tangan Anda selama 20 detik dan Anda menggunakan penghancur virus paling utama, yaitu sabun. Corona itu apa sih, Bunda? Luna pengen tahu apa itu corona. Ini loh corona itu. Hai, namaku Corona. Aku adalah virus. Ukuranku sangat kecil. Kalian tidak bisa melihatku. Aku dan teman-temanku suka sekali bermain di telapak tangan, di batuk-batuk kalian, dan juga di bersin kalian. Aku membuat banyak orang sakit. Mereka jadi demam, batuk, bahkan sesak nafas. Dan manusia menjadi takut padaku.